Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, sahabat AM dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan Sabda Tuhan. Marilah kita memulainya dengan sebuah doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat-Mu yang kami rasakan di hari yang baru ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan sapaan-sapaan-Mu melalui sabda yang kami dengarkan, guna kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke dalam telinga di kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita mendengar bacaan tentang pengajaran khusus bagi murid-murid. Kemarin kita mendengarkan peristiwa atau bacaan tentang Yesus yang berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Di dalamnya ada sebuah kecaman. Nah, hari ini pun Yesus menegaskan hal yang sama. Ia berkata, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, siapakah orang Farisi itu? Nah, orang Farisi adalah orang-orang Yahudi yang dalam kehidupan mereka menganggap diri mereka saleh, sehingga mereka kemudian memisahkan diri. Apa yang mendasari kesalehan mereka ialah bahwa ketaatan mereka terhadap Taurat, bahkan tidak hanya Taurat, kepada hukum lisan pun mereka taat. Nah, jika dibawa ke dalam konteks bacaan hari ini, penginjil Lukas itu berhadapan dengan orang-orang non-Yahudi. Nah, ketika berhadapan dengan orang-orang Farisi tadi, orang-orang Yahudi merasa tidak saleh, tidak mampu berbuat seperti apa yang dibuat oleh orang-orang Farisi. Akibatnya dalam interaksi, dalam kehidupan orang masyarakat, mereka kurang percaya diri dalam menampilkan apa yang mereka yakini sebagai suatu kebenaran. Yesus mengajar para murid-muridnya untuk melihat bahwa kebenaran yang sejati itu ialah kebenaran dari Allah ketika ketaatan itu sudah disampaikan melalui tindakan sehari-hari. Apa yang diyakini sebagai sesuatu yang benar dari sabda Allah, itulah yang dihayati dalam kehidupan keseharian. Maka Yesus berpesan berhadapan dengan orang-orang yang
menganggap dirinya saleh adalah baik bila kita mencoba untuk melihat bagaimana kesalehan yang mereka hayati. Apabila kesalehan itu tidak nampak dalam tindakan, mungkin itu dikatakan sebagai kesalehan yang semu. Tetapi ketika sudah tampak dalam tindakan, itulah kesalehan sejati. Itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Maka pesannya pada hari ini ialah kebenaran itu tidak dilihat dari sisi manusia, tetapi dilihat dari sisi Allah. Maka dalam hidup beriman, ketika kita sudah meyakini bahwa kebenaran itu berasal dari Allah, kita tidak perlu takut untuk memperlihatkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Takutilah Allah dan jangan takut kepada manusia, sebab hanya kepada Allah kita takut dalam kehidupan. Semoga Roh Kudus membantu kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memohon rahmat dari Allah agar kita berani mengatakan hal-hal yang benar dalam kehidupan kita, karena ketakutan kita terhadap Allah bukan ketakutan kita terhadap manusia. Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu, Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk berbuat benar dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bersaksi menurut apa yang kami yakini dalam tindakan konkret sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.